Bos, pasukan nyamuk kita di taman hancur disemprot obat nyamuk. Gimana ya? Ayo mundur ke daerah wadah berisi air. Bos, gawat nih. Wadah-wadah dengan genangan air semuanya kering dipompa. Nggak ada tempat berlindung lagi. Kalau lubang di atas pohon, Semuanya ditambal. bagaimana dengan ban rusak atau botol atau gabus? Semuanya lenyap. Waduh, mampus deh kita. Mari mencegah penyebaran wabah demam berdarah. UN Eksekutif peduli dengan Anda. Anda masih bersama-sama RTI Radio Taiwan Internasional. Bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional siaran bahasa Indonesia bersama saya Yunus Hendry dalam acara kita yaitu adalah Info Kita. Seperti biasa setiap hari Kamis, Info Kita akan hadir dalam ruang dengar Anda untuk menghadirkan info-info dan juga berita-berita penting teman-teman ya. Yang terlebih lagi ini terkait dengan ketenaga kerjaan. Dan semoga saja Yunus ucapkan di hari ini dan juga di pekan ini ya, hari-hari Anda juga akan berlangsung dengan lancar dan juga aman dan juga selalu ya diberkahi kesehatan dan juga kesejahteraan. Baiklah, dan untuk berita pertama teman-teman, sebuah informatif yang sangat baik sekali dan juga sangat positif teman-teman ya. Mengingat juga yang namanya angka kecelakaan dari para PMA ya, ini juga semakin lama semakin meningkat teman-teman. Dan bahkan juga untuk kawasan Taichung sendiri ya, diberitakan ya katanya ini yang namanya untuk tren kecelakaan di kalangan PMA ini meningkat sangat drastis. Dan bahkan sudah melampaui lebih dari 1.000 kasus kecelakaan yang juga melibatkan para PMA yang terjadi hanya dalam setengah tahun 2025 teman-teman. Dan juga angka ini ya juga meningkat drastis sehingga hal ini membuat para otoritas berwenang di kawasan Taichung ini juga proaktif untuk mengintegrasikan program edukasi mengenai keselamatan lalu lintas yang tentunya melibatkan warga negara asing dan juga para PMA teman-teman. Disebutkan ya menurut analisis yang lebih mendalam ini mengungkap beberapa penyebab utama. Pelanggaran yang paling dominan adalah kelalaian dalam berkendara, seperti tidak memperhatikan kondisi jalan di depan, dan juga ini ternyata menyumbang sebanyak 288 kasus. Kemudian yang berikutnya adalah pelanggaran berupa tidak mengurangi kecepatan sesuai dengan aturan, ini juga berjumlah 188 kasus. Dan juga masih ada yang mengenai kegagalan ketika menjaga jarak aman, ini juga menjadi penyebab ya teman-teman ya, sebanyak 117 insiden lainnya teman-teman ya. Jadi memang ketika Anda berkendara di Taiwan ya harus lebih hati-hati dan juga memperhatikan bagaimana kondisi jalan di Taiwan ya. Jangan mencoba untuk namanya ngebut-ngebutan atau untuk tidak jaga jarak teman-teman ya. Soalnya kita nggak tahu ya apa yang terjadi di depan sana. Nah ketika Anda nggak jaga jarak ya dan tiba-tiba mungkin kendaraan depan Anda ini rem mendadak dan Anda juga tidak sempat untuk mengerem, maka bisa terjadi yang namanya adalah kecelakaan teman-teman ya. Dan juga Yunus juga kemarin lihat ya di beberapa postingan warganet di Taiwan ya juga memposting beberapa perilaku kendaraan yang tidak seharusnya terjadi ketika berada di jalan raya ya. Misalkan Anda ini ngebut-ngebutan atau bahkan ngerem terlalu banyak teman-teman ya. Dan bahkan kemarin juga ada pemberitaan yang mengatakan ada seorang pengemudi sepeda motor ini juga mengerem sebanyak lebih dari 10 kali teman-teman. Nah ini juga mengakibatkan kendaraan di belakang tidak sempat untuk memberikan tanggapan dan akhirnya menabrak ke depan teman-teman. Nah ketika hal ini terjadi maka ini juga mungkin akan bersinggungan dengan denda atau mungkin bersinggungan dengan hukum yang berlaku di Taiwan teman-teman. Dan juga untuk dari pihak Taichung sendiri ya juga telah yang namanya membuat sebuah program edukasi yang sangat interaktif sekali yang dikatakan ini juga bisa membantu teman-teman PMA kita untuk memahami yang namanya adalah kondisi jalan di Taiwan teman-teman. Nah ketika Anda berkendara di Taiwan jangan coba-coba untuk yang namanya mungkin Anda ngebut-ngebutan atau mungkin untuk terabas lampu merah juga jangan sampai terjadi teman-teman. Nah ketika ini terjadi maka mungkin akan membuat Anda bersinggungan dengan denda dan juga bersinggungan dengan hukum di Taiwan.
Ya teman-teman, dan untuk informasi berikutnya yaitu mengenai beberapa peraturan penting lainnya yang harus Anda ketahui dan harus Anda taati ketika Anda bekerja di Taiwan. Yang pertama adalah dikatakan ya, demi menjamin kesehatan masyarakat dan juga melindungi produk pertanian dan juga peternakan lokal, maka semenjak tanggal 1 Oktober 2008 bagi pendatang yang membawa produk pertanian dan juga peternakan beserta produk lainnya, maka harus segera melapor ke kantor Bea Cukai dan juga mengajukan permohonan pemeriksaan kepada kaunter Biro Inspeksi dan Karantina Kesehatan Hewan dan Tumbuhan. Nah, ini bagi pelanggar akan dikenakan denda ini sebanyak $3.000 Taiwan yang minimal teman-teman. Dan juga ini ya bagi pelanggar yang untuk kasus tertentu yang lebih berat lagi ya, maka ini juga akan didenda dengan nilai yang sangat tinggi teman-teman, dan juga akan berurusan dengan hukum di Taiwan. Disebutkan tanaman dan juga barang-barang lain yang dikirimkan melalui kantor pos ini juga harus memenuhi peraturan karantina baru dapat diambil setelah melewati persyaratan karantina teman-teman. Anda bisa menghubungi nomor di nomor 02-2343-1401 untuk informasi mengenai persyaratan karantina teman-teman ya. Ini juga merupakan sebuah hal yang sangat penting bagi kita semua. Bagi Anda yang mungkin pulang ke Indonesia untuk cuti atau bagi Anda yang ingin datang ke Taiwan saat ini juga berlaku bagi semua orang teman-teman yang terlepas dari status mereka di Taiwan, baik itu PMA, baik itu turis asing pun ya, ini juga harus mematuhi peraturan karantina ketika mereka membawa barang-barang dan juga produk-produk yang mengandung daging teman-teman. Nah, ada baiknya ketika Anda membawa produk mengandung daging ya, itu lebih baik dihindari saja. Dan ketika Anda memastikan lagi kayak produk seperti Indomie ya, kalau Indomie itu mungkin boleh, tapi kalau Indomie yang mengandung daging, nah itu juga dipastikan kembali apakah ini sesuai dengan peraturan. Jangan sampai Anda nggak tahu ya. Soalnya ketika Anda tiba di Taiwan, ketika Anda diperiksa, Anda membawa produk tadi, maka ketidaktahuan ini juga akan didenda teman-teman ya. Taiwan juga tidak mau tahu apakah Anda sudah mengetahuinya sebelumnya atau belum tahu, maka ketika Anda kedapatan membawa produk tadi, maka Anda juga harus bersinggungan dengan hukum yang berlaku di Taiwan. Dan berikutnya mengenai Departemen Kesehatan dan juga Kesejahteraan dari Kantor Biro Kesehatan Nasional ya, semenjak tanggal 1 November 2009 memberlakukan peraturan baru mengenai Undang-Undang Larangan Bahaya Merokok yang di dalamnya ini termasuk larangan merokok untuk lokasi kerja dan tempat umum yang terdapat 3 orang atau lebih teman-teman ya. Perokok yang melanggar peraturan dapat dikenakan denda ini sebanyak $2.000 Taiwan hingga $10.000 Taiwan. Dan juga untuk pintu masuk di lokasi larangan merokok juga harus ditempel tanda peringatan larangan merokok yang jelas teman-teman. Dan juga lokasi yang tidak ditempel tanda tadi juga dapat dikenakan denda ini sebesar $10.000 hingga $50.000 Taiwan. Nah, ketika Anda nggak tahu ya apakah tempat ini boleh merokok atau tidak, maka Anda juga harus menghubungi saluran di nomor telepon 0800-531-531 ya untuk mendapatkan informasi. Nah, jika Anda memiliki keinginan untuk berhenti merokok ya, Anda juga bisa memanfaatkan layanan di nomor 0800-636363 ya untuk mendapatkan pelayanan konsultasi teman-teman. Nah, bagi Anda yang mungkin punya kebiasaan merokok tadi ya, ketika Anda merokok di Taiwan ya juga harus lihat tempat ya, nggak semua tempat itu boleh merokok. Nah, ketika Anda ini merokoknya itu bukan di tempat seharusnya, Anda berkemungkinan akan didenda ya. Seperti misalkan saat ini yang Yunus tahu ya, seperti stasiun bus itu juga tidak boleh merokok teman-teman ya, itu harus bebas dari asap rokok teman-teman. Dan berikutnya lagi mengenai undang-undang dan juga hukum di Taiwan ya, seperti perlindungan hewan menetapkan bahwa bagi siapa saja pun tidak diperbolehkan melakukan penganiayaan, penyiksaan dan juga melukai atau menyakiti hewan ya. Bahkan tidak boleh sembarangan membantai anjing, kucing, dan hukuman paling berat akan dikenakan denda teman-temannya, dan juga bahkan ada kurungan pidana di bawah 2 tahun atau denda ini sebanyak $200.000 Taiwan hingga $2 juta Taiwan. Nah, ketika Anda menjual atau mengonsumsi daging anjing atau kucing juga akan dikenakan denda ini sebanyak $50.000 hingga $250.000 Taiwan.
Kalau ini Yunus percaya ya, kalau untuk orang Indonesia sepertinya itu kecil kemungkinan ya untuk membantai hewan seperti anjing dan kucing teman-teman ya. Dan ketika Anda yang mungkin diajak teman atau mungkin untuk mengirimkan daging tadi ya juga jangan sampai mau teman-teman ya. Soalnya ketika Anda mungkin terlibat dalam penjualan tadi ataupun pendistribusian tadi, maka juga akan dikenakan sesuai dengan hukuman yang berlaku di Taiwan teman-teman ya. Ini juga harus Anda perhatikan dengan sangat baik. Dan berikutnya nggak kalah penting yaitu mengenai ketika Anda mengirimkan uang hasil kerja keras Anda teman-teman, diminta juga kirimlah uang melalui jalur yang legal teman-teman ya, alias jangan menggunakan jalur yang ilegal. Bagi oknum yang menyediakan jasa pengiriman uang ilegal dapat ditindak ini berdasarkan Undang-Undang Bank di pasal 29 ayat 1 dan juga Peraturan Manajemen Pengiriman dan Pertukaran Mata Uang Asing di pasal 22 ayat 1 mengenai peraturan larangan untuk selain bank maka pihak lain tidak boleh menyediakan pelayanan pengiriman uang, dan juga masih ada perdagangan pertukaran mata uang asing ilegal juga tidak dibenarkan teman-teman. Nah, jika kedapatan maka harus menerima tanggung jawab hukum. Selain itu juga sering terjadi perselisihan teman-teman ya dalam pelayanan pengiriman dan juga pertukaran mata uang asing tersebut. Oleh karena itu, PMA juga hendaknya ya melakukan transaksi pengiriman uang melalui organisasi keuangan yang resmi ya, seperti itu misalkan bank, untuk mencegah terjadinya penipuan atas uang yang telah Anda dapatkan dengan susah payah teman-teman. Selain itu, di masa sekarang ini juga telah ada sebagian bank yang menyediakan pengiriman uang ke luar negeri melalui mesin ATM ini supaya PMA ya dapat melakukan pengiriman dengan leluasa dan juga dengan lebih aman teman-teman. Nah, ketika Anda mengirimkan uang yang juga menjadi salah satu rutinitas yang Anda lakukan setiap bulannya, maka juga harus perhatikan beberapa peraturan yang berlaku ya, seperti misalkan Anda harus melalui jalur yang resmi ya, jangan juga mudah terbuai dan juga mudah tertipu ya dengan tawaran yang mengatakan kurs lagi tinggi dan kalau di tempat saya mungkin free ongkir begitu ya, atau mungkin dengan kurs yang lebih tinggi di pasaran, maka ini juga harus hati-hati. Jangan ketika Anda telah menyerahkan uang tadi, uang Anda ini tidak dikirimkan ya, alias dibawa kabur atau ditipu oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, ketika Anda mengirimkannya ini melalui bank tadi teman-teman, atau mungkin ada saluran yang lebih resmi lagi, maka yang namanya untuk histori Anda dan juga untuk pelacakan juga akan lebih mudah teman-teman. Oke, dan untuk berikutnya adalah mengenai ketika Anda ini menaiki transportasi umum ya, baik itu bus, MRT maupun kereta api ya, maka berikanlah tempat duduk Anda ya ini bagi orang tua, ibu hamil, orang cacat, atau yang sedang menggendong anak teman-teman ya. Dan juga ya secara inisiatif memberikan tempat duduk itu, dan juga kalau bisa ya hindari untuk duduk di kursi prioritas teman-teman ya. Ini juga menjadi sebuah permasalahan yang cukup panjang teman-teman ya. Dan juga di Taiwan sendiri ya, ini juga sempat heboh ya mengenai yang namanya adalah kursi prioritas ya. Bahkan juga kita lihat pemberitaan juga banyak sekali ya, dulu-dulu itu ada pemberitaan yang mengatakan orang Taiwan berkelahi ya karena soal kursi prioritas teman-teman. Nah, ketika Anda membutuhkannya, Anda bisa langsung duduk saja tanpa harus Anda itu merasa segan atau malu teman-teman ya. Kadang-kadang kan kita ini juga mungkin lagi nggak enak badan, lagi pusing ya ingin duduk. Nah, ketika ada kursi kosong maka Anda bisa duduk ya teman-teman ya. Dan juga ketika Anda lagi baik-baik saja ya, kalau bisa hindari saja teman-teman ya. Bisa Anda berikan kursi tadi kepada mereka yang lebih membutuhkan kursi tersebut. Dan berikutnya teman-teman, gak kalah penting adalah demi memelihara sumber daya hutan dan juga melindungi air dan tanah yang berharga, mengurangi kerusakan dan juga peraturan perhutanan, menerapkan peraturan bahwa setiap orang tidak diizinkan untuk mencuri batang pohon milik negara. Produk bagi pelanggar akan dikenakan hukuman ini sebanyak setahun penjara untuk pelanggaran lebih dari 1 kali, juga akan dikenakan denda ini sebesar 5 hingga 10 kali lipat dari nilai barang tersebut. Nah, misalkan ya, Anda mencuri pohon berharga seperti Taiwan Cypress atau pohon Siprus Jepang, pohon Atrodia, maka bisa mendapatkan hukuman yang lebih berat teman-teman ya. Bahkan ini bisa dihukum selama 10 tahun 6 bulan penjara. Dan juga untuk
pelanggaran lebih dari satu kali juga akan dikenakan denda ini sebesar 10 hingga 20 kali lipat dari nilai tersebut, dan untuk itu dihimbau untuk jangan ya melakukan pencurian ilegal, teman-teman. Nah, ketika Anda mengetahui ya ada pihak yang melakukan hal tindakan ilegal tadi, mencuri ya, atau memangkas pohon yang seharusnya nggak dipangkas, ditebang seperti itu, teman-teman, maka Anda juga bisa menghubungi saluran pengaduan di nomor 0800 057 930. Dan juga untuk setiap oknum yang berhasil ditangkap, maka Anda bisa mendapatkan bonus ini maksimal sebanyak $3 juta Taiwan, teman-teman. Nggak main-main, teman-teman ya. Jadi di Taiwan sendiri itu sangat dilindungi ya, teman-teman ya. Beberapa pohon-pohon tua seperti itu ya, itu juga sangat dilindungi. Dan juga pohon-pohon yang dilindungi oleh negara Taiwan ya, ini juga harus Anda ikuti peraturannya, dan juga jangan sembarang menebang ya, atau mencuri pohon-pohon berharga tadi, teman-teman. Berikutnya juga nggak kalah penting adalah, teman-teman, yaitu mengenai demi melindungi hak Anda dalam membuka rekening bank di Taiwan. Disarankan untuk membuka rekening pembayaran interbank atau disebut juga rekening Computer Network untuk mempermudah Anda menarik uang secara interbank di kemudian hari, teman-teman. Ya, misalkan ya, untuk saat ini ketika Anda membuka akun di bank ya, pihak bank itu biasanya akan menanyakan kepada Anda apakah butuh untuk membuka kartu ATM. Nah, ketika kartu ATM dibuka ya, mereka juga akan minta lagi apakah kartu ini hanya untuk pengambilan uang di bank saja atau mungkin untuk transfer begitu ya. Maka kalau bisa Anda juga bisa untuk memintanya membukanya hingga untuk transfer antar bank, teman-teman ya. Hal ini ya ketika Anda mungkin di Taiwan, ketika Anda bekerja di Taiwan ya untuk setahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya, biasanya ya kebutuhan kita itu akan meningkat dan juga pengetahuan kita akan bertambah. Nah, ketika Anda ingin berbelanja atau mungkin untuk bayar sesuatu, maka akan lebih mudah ya ketika Anda ini memiliki fitur untuk transaksi interbank, teman-teman ya. Jangan sampai nggak dibuka gitu ya. Atau mungkin ketika saat ini ketika Anda ini sudah punya kartu ATM tapi belum ada nih ya fitur interbank, maka Anda bisa untuk pergi ke bank tersebut dan untuk meminta mereka yang namanya adalah membuka fitur tadi. Ya, baiklah, dan untuk berita berikutnya, informasi yang gak kalah penting adalah ketika Anda bekerja di Taiwan, teman-teman ya, maka data pribadi Anda ini harus Anda simpan dengan sebaik-baiknya, teman-teman ya. Disebutkan yang namanya ketika Anda ini memiliki data pribadi ya, jangan sampai diserahkan kepada orang lain, teman-teman. Dan juga beberapa hal di bawah ini juga diminta Anda untuk memperhatikannya dengan seksama. Yang pertama adalah jangan tanda tangan dokumen apapun yang tidak ada diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ataupun dokumen yang tidak Anda mengerti, teman-teman ya, misalkan surat hutang dan juga surat pernyataan. Karena apa? Begitu Anda tanda tangan biliet giro yang gak jelas, teman-teman ya, atau surat hutang dan juga dokumen lainnya, maka Anda harus bertanggung jawab membayar pinjaman tersebut secara hukum. Yang kedua adalah jangan berikan buku tabungan, kartu ATM, stempel, paspor, dan juga kartu ARC Anda dan juga barang pribadi Anda lainnya kepada orang lain. Karena begitu Anda berikan barang-barang tadi, teman-teman, ada kemungkinan uang dalam rekening Anda ini bisa diambil oleh orang lain. Yang ketiga adalah jangan sembarangan percaya dan juga mengikuti permintaan orang lain untuk pergi ke bank dan juga melakukan pengurusan pinjaman. Karena apa? Begitu Anda mengurus pinjaman bank, maka Anda harus bertanggung jawab bayar pinjaman tersebut secara hukum, teman-teman ya. Ya, mungkin terdengar agak sedikit konyol ya ketika kita udah tahu data pribadi kita kasih ke orang lain ya. Tapi Yunus juga pernah mendengar berita ya, beberapa teman kita dulu juga pernah mengalami hal serupa ya. Misalkan ya ketika Anda mungkin kerja di Taiwan ya, mungkin Anda punya tetangga gitu ya. Dan mungkin tetangga Anda yang ngomong ke Anda gitu ya, bilang, "Kak, boleh nggak saya pinjam ARC kakak gitu ya untuk kirim uang ke bank ya?" Juga jangan, teman-teman ya. Soalnya ini juga berbahaya ya. Takutnya teman Anda tadi ini apakah ia juga tertipu ya, atau mungkin ada pihak-pihak yang ingin menggunakan teman Anda tadi, teman-teman ya, untuk menipu Anda. Ini semua bisa terjadi, teman-teman. Jangan sampai ya ketika yang namanya data Anda ini digunakan oleh orang lain. Soalnya di Taiwan ini ketika data Anda digunakan ya, Anda juga ini bisa langsung ya untuk transaksi berbagai macam. Dari pengiriman uang lah ya, pengiriman dokumen lah, atau mungkin untuk hal-hal penting lainnya ya. Dan juga seperti stempel juga, teman-teman ya, jangan sampai Anda pinjamkan kepada orang lain. Soalnya stempel
stempel di Taiwan itu sama halnya dengan tanda tangan, teman-teman. Jadi ketika Anda ingin ngurus-ngurus surat di Taiwan, itu biasanya akan menggunakan stempel sebagai tanda validasi ya, kalau Anda ini telah mengerti dengan kondisi yang telah Anda tanda tangan tadi. Ya teman-teman, dan semoga saja informasi dari ini berguna bagi Anda, bermanfaat bagi Anda, dan jangan sampai melanggar peraturan teman-teman ya. Dengarkan terus acara info kita di RTI teman-teman untuk mengetahui beberapa informasi dan juga peraturan yang tengah berlaku di Taiwan. Saya Yunus Hendri, kita undur diri dulu dan kita akan bertemu kembali di pekan mendatang. Sampai jumpa. 以上节目是由劳动部劳动力发展署委托制播，中央广播电台制作的印尼语节目。 Terima kasih Anda telah mendengarkan acara persembahan dari Badan Pengembangan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan dengan Radio Taiwan Internasional RTI.